Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Jawharoh dengan NIM 2304060022. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait keterampilan dalam mengajar, yaitu keterampilan dalam bertanya dasar dan bertanya lanjut beserta demonstrasinya. Mengajar adalah proses di mana guru itu tidak hanya menyampaikan materi saja, melainkan guru itu harus menciptakan suasana kelas yang hidup dan bermakna. Dalam proses mengajar, guru dituntut untuk membangkitkan minat, memusatkan perhatian, dan mendorong aktivitas berpikir kritis pada siswa. Salah satunya yaitu dengan keterampilan bertanya kepada siswa. Pertanyaan dasar dapat digunakan untuk mengarahkan fokus, memberikan kesempatan berpikir kepada siswa, serta memastikan apakah siswa itu sudah memahami materi yang telah disampaikan atau tidak. Lalu, untuk pertanyaan tingkat lanjut, itu meningkatkan berpikir kritis pada siswa. Siswa itu dapat menyampaikan ide, alasan, atau memberikan jawaban yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah penjelasan yang lebih mendalam terkait keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Slide ini memperkenalkan topik mengenai keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Materi ini penting karena dalam kegiatan pembelajaran, pertanyaan bukan sekedar untuk menguji pengetahuan, tetapi juga untuk membangkitkan minat, mengaktifkan siswa, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, guru perlu memahami bagaimana menggunakan pertanyaan secara efektif, baik pada tingkat dasar maupun lanjut. Pada slide ini ditunjukkan isi atau susunan materi yang akan dipaparkan. Terdapat dua bagian besar yang menjadi fokus pembahasan, yaitu bertanya dasar dan bertanya lanjut. Masing-masing bagian akan dijelaskan melalui keterampilan yang harus dikuasai guru, serta komponen-komponen yang perlu diperhatikan agar pertanyaan yang diajukan lebih efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Slide ini menjelaskan tujuan dari keterampilan bertanya dasar. Pertanyaan dasar berfungsi untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik, mengarahkan perhatian mereka pada permasalahan utama, serta meningkatkan aktivitas belajar di kelas. Selain itu, pertanyaan dasar dapat menstimulasi kemampuan berpikir siswa, mulai dari tingkat rendah hingga lebih tinggi, sehingga mereka siap mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada slide ini ditunjukkan beberapa komponen penting dalam bertanya dasar. Pertanyaan harus disampaikan dengan jelas agar mudah dipahami. Kemudian, guru memberikan acuan atau konteks sebelum bertanya. Selanjutnya, guru perlu memastikan perhatian siswa terfokus, mengatur giliran bertanya agar tidak hanya ditujukan pada siswa tertentu, serta menyebarkan pertanyaan kepada seluruh kelas. Guru juga perlu memberi waktu bagi siswa untuk berpikir sebelum menjawab, dan memberikan tuntunan jika diperlukan. Semua komponen ini akan membuat pertanyaan dasar menjadi lebih efektif. Selanjutnya, mengenai keterampilan bertanya lanjut. Pada slide ini membahas keterampilan bertanya lanjut yang lebih kompleks. Pertanyaan bertanya lanjut ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diperoleh. Pertanyaan ini mendorong siswa untuk mengemukakan ide, menangkap ide orang lain secara timbal balik, dan berlatih berdiskusi secara kritis. Dengan bertanya lanjut, guru juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi semua siswa untuk berhasil dan menunjukkan kemampuannya. Lalu pada slide ini dijelaskan bahwa bertanya lanjut memiliki komponen yang lebih menantang.
Guru dapat meminta peserta didik untuk memberikan alasan, mencari kesepakatan pandangan, memperbaiki atau menajamkan jawaban, serta memberikan jawaban yang lebih relevan dengan materi yang sudah dibahas. Selain itu, guru juga bisa meminta siswa untuk memberikan contoh atau jawaban yang lebih kompleks. Dengan komponen ini, pertanyaan tidak lagi sebatas menuntut jawaban singkat, tetapi lebih pada melatih keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Demikian penjelasan terkait keterampilan mengajar dalam bertanya dasar dan bertanya lanjut. Supaya penjelasan lebih mudah dipahami, mari kita simak tayangan video berikut ini. Tadi sudah sepakat ya anak-anak bahwa kembang api yang berwarna-warni itu karena adanya bahan kimia. Nah, lampu yang menyala itu karena adanya listrik. Nah, coba deh kalian bayangkan jika kalian menyalakan saklar lampu itu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam lampu itu? Di sini ada yang mau jawab kan? Iya, boleh tadi bisa menjawab nih pertanyaan dari ibu. Itu dikarenakan listrik mengalir, Ibu. Iya, betul sekali Meita. Untuk lebih tepatnya, apa sih yang bergerak dalam kabel itu sehingga lampu itu bisa menyala dan memancarkan cahaya? Oke, Mbak Tika bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya, itu karena adanya arus listrik, Bu, dan kabel. Iya, betul sekali. Jadi, listrik itu adalah aliran dari elektron. Kalau elektronnya itu kecil, mengapa pergerakannya itu bisa menghasilkan cahaya di dalam lampu? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Mbak Ilsi. Energinya banyak, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi, elektron itu adalah pembawa energi. Nah, di sini ada yang ingat tidak? Elektron itu bagian dari apa? Sekarang Ibu tunjuk deh ya yang mau jawab. Ibu mau yang sebelah kiri deh. Mau Mbak Alma. Coba dijawab pertanyaan dari Ibu. Elektron itu bagian dari atom. Ya, betul sekali ya anak-anak. Di sini kunci utamanya adalah di atom. Sekarang itu bayangkan ya antara lampu pijar dengan lampu neon. Nah, lampu pijar sama lampu neon ini sama-sama menghasilkan cahaya. Tetapi di samping ada persamaan juga ada perbedaan. Perbedaannya itu di dalam cara atau mekanisme dalam bagaimana sih cara menghasilkan cahaya dari lampu itu sendiri. Ada yang bisa menjawab? Bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, boleh Habib bisa menjawab. Kalau lampu pijar itu karena dia terdapat kawat yang dipanaskan, sedangkan kalau lampu neon itu ada gas yang diberi listrik. Ya, betul sekali ya anak-anak. Untuk yang lebih ilmiahnya itu, kalau lampu pijar, arus listrik itu membuat elektron di dalam kabel akan bergerak cepat, sehingga alat akan berpijar dan menghasilkan cahaya. Nah, sementara untuk lampu neon itu elektron akan menumbuk atom-atom gas. Lalu atom-atom gas itu akan tereksitasi, kemudian mengeluarkan energi itu dalam bentuk cahaya yang berwarna-warni. Nah, konsep di sini itu sama ya sebenarnya, sama-sama membutuhkan elektron antara tadi lampu pijar sama lampu neon. Hanya apa yang membedakan? Hanya terletak pada ini mekanisme atau cara dalam menghasilkan cahayanya. Oke, selanjutnya tadi udah disinggung ya anak-anak mengenai kembang api. Kembang api itu kan warna-warni ya. Apa saja sih? Tadi udah disinggung sama ada apa saja? Warna merah, kuning, banyak ya. Ungu. Nah, itu apa sih hubungannya dengan atom? Di sini ada yang bisa menjawab anak-anak? Saya, Bu. Iya, boleh Mbak Zara? Karena atom yang berbeda akan menghasilkan warna yang berbeda, Bu. Iya, betul sekali anak-anak. Di sini atom ketika dia itu diberi energi, maka elektronnya itu akan meningkat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Lalu kembali ke keadaan yang semula dan akan mengeluarkan energi itu dalam bentuk cahaya yang berwarna-warni. Nah, di sini konsepnya antara lampu neon sama kembang api itu sama ya anak-anak? Oke, Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Demikian penjelasan mengenai keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Di sini kita paham bahwa pengajar itu tidak hanya kita memberikan jawaban kepada siswa atau kepada murid, namun kita sebagai seorang guru mengajar
mengajar itu bagaimana agar siswa itu dapat menyampaikan ide, memberikan alasan, dan memperkuat pemahaman mengenai materi melalui pertanyaan-pertanyaan oleh siswa. Dengan keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut, guru itu dapat menciptakan suasana kelas atau suasana belajar yang aktif, interaktif, dan bermakna. Keterampilan ini dapat kita latih dan kita kembangkan agar suasana kelas ini dapat lebih interaktif lagi dan dapat menginspirasi kepada siswa.